Kang Deddy Mulyadi selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijak dan dekat dengan rakyat. Namun, ada sisi misterius yang tak banyak diketahui publik. Beberapa warga menyebut Kang Deddy sering mengunjungi hutan Majalengka seorang diri membawa sembako, konon untuk seorang nenek tua misterius. Apakah hanya sedekah biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Roy Kiyoshi, seorang indigo ternama, mendapat bisikan tak biasa saat meditasi. Suara lirih itu menyebut nama Kang Deddy dan penjaga hutan Majalengka. Merasa penasaran, Roy memutuskan datang ke lokasi untuk mencari kebenaran di balik energi besar yang dia rasakan. Bersama tim spiritualnya, Roy menyusuri hutan Majalengka. Di tengah keheningan, ia merasakan aura kuat dari sosok tua yang tidak tampak oleh mata biasa. Kamera tim sempat merekam penampakan kabur berupa cahaya kemasan. Roy meyakini itu bukan sekadar arwah, tapi khodam penjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana misteri, kisah spiritual, dan fenomena tak kasat mata akan kita bahas dengan tuntas dan penuh makna. Pada episode kali ini, kita akan mengungkap sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapi di balik sosok pemimpin karismatik, Kang Deddy Mulyadi. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik ketenangan dan wibawanya, ternyata ada sosok khodam gaib yang diyakini menjaga dan membimbingnya. Dan yang paling mengejutkan, Roy Kiyoshi sendiri yang membongkar segalanya setelah mengalami penglihatan spiritual yang kuat di hutan Majalengka. Sosok itu bukan sembarang makhluk, ia adalah nenek tua misterius yang sudah lama tinggal di pedalaman hutan, sering dikunjungi Kang Deddy dan diberikan sembako. Tapi, siapa sebenarnya dia? Manusia biasa, ataukah entitas spiritual penjaga tanah Pasundan? Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan dibagi menjadi 10 bab dramatis dan penuh kejutan, dijamin bikin merinding dan membuka mata kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapatmu di bawah, dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah spiritual lainnya yang akan terus kami hadirkan. Langsung saja kita mulai kisahnya. Khodam di hutan Majalengka, rahasia yang dibongkar Roy Kiyoshi. Selamat menyaksikan. Kang Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok pemimpin yang merakyat dan sederhana. Setiap langkahnya diikuti jutaan pasang mata, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Namun di balik senyum khas dan tutur katanya yang menyejukkan, ada sesuatu yang selalu menimbulkan rasa penasaran bagi sebagian orang yang peka terhadap hal-hal metafisik. Banyak warga yang mengaku merasa tenang hanya dengan melihat sosok beliau berjalan menyusuri kampung, seakan membawa aura damai yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa tokoh spiritual bahkan menyebut Kang Deddy memiliki energi penjaga yang kuat, sesuatu yang tidak dimiliki sembarang pemimpin. Kisah mistis ini mulai mencuat ketika tersebar video amatir dari warga yang memperlihatkan Kang Deddy tengah memasuki kawasan hutan Majalengka sendirian, membawa kantong-kantong plastik berisi sembako. Dalam video itu, Kang Deddy terlihat begitu khusyuk dan tidak terganggu oleh kehadiran siapapun, seolah menyadari bahwa ia sedang menuju tempat sakral. Banyak yang menyangka ia tengah berziarah atau membantu warga miskin di pelosok, namun tak sedikit pula yang menduga bahwa kunjungannya itu mengandung unsur spiritual yang lebih dalam. Apalagi, lokasi yang ia tuju dikenal angker dan dijauhi oleh warga sekitar sejak lama. Masyarakat sekitar hutan mulai ramai membicarakan sosok nenek tua yang konon sering terlihat duduk di bawah pohon besar, mengenakan selendang lusuh dan tatapan yang menembus ke dalam jiwa. Uniknya, nenek ini selalu muncul hanya ketika Kang Deddy datang, dan menghilang begitu beliau pergi. Beberapa warga yang mencoba mendekat mengaku melihat bayangannya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Bahkan ada yang merasa seperti waktu berhenti sejenak saat menatap mata sang nenek, seolah seluruh tubuh ditarik ke dalam dimensi lain. Namun yang mengejutkan, Kang Deddy sendiri selalu menyikapi pertemuan itu dengan santai, seakan-akan sudah sangat akrab dan tidak melihat ada yang aneh. Para ahli spiritual yang mempelajari aura Kang Deddy menyebut bahwa ia memiliki semacam penjaga tak kasat mata, yang memberikan perlindungan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Roy Kiyoshi, salah satu indigo terkenal di Indonesia, bahkan menyebut dalam salah satu sesi meditasinya bahwa ia melihat sosok perempuan tua berjubah emas berdiri di belakang Kang Deddy saat sedang pidato di tengah masyarakat. Sosok itu memancarkan sinar keemasan dan seolah menjadi perisai dari serangan energi negatif yang mungkin mengarah padanya. Temuan inilah yang membuat Roy makin penasaran dan tertarik menyelami misteri hutan Majalengka.
Cerita ini menjadi awal dari pengungkapan besar yang akan mengejutkan banyak pihak. Sebab, Roy tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan interaksi langsung dengan kekuatan tak kasat mata itu. Bagi sebagian orang, ini hanya cerita mistis belaka. Namun bagi yang percaya bahwa alam gaib berjalan berdampingan dengan dunia nyata, maka apa yang akan dibongkar oleh Roy Kiyoshi bisa mengubah cara pandang kita tentang pemimpin dan kekuatan spiritual yang mengelilinginya. Dan semuanya berawal dari senyum tenang seorang Kang Deddy, yang ternyata menyimpan rahasia besar di baliknya. Roy Kiyoshi adalah sosok yang dikenal luas memiliki kepekaan batin luar biasa. Ia tak asing lagi dengan dunia spiritual, kerap menerima penglihatan dari alam lain, dan mampu membaca energi yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Suatu malam, saat sedang bermeditasi di ruang pribadinya yang penuh dengan dupa dan kristal energi, Roy tiba-tiba merasa ada kehadiran kuat yang masuk ke ruang meditasinya. Tidak seperti biasanya, kali ini suara halus berbisik langsung ke dalam telinganya, bukan suara biasa, melainkan bisikan dari alam gaib. Bisikan itu menyebut satu nama dengan sangat jelas, Kang Deddy, Hutan Majalengka, penjaga tua. Suara itu membuat Roy terkejut dan sekaligus penasaran. Siapa penjaga tua yang dimaksud? Selama beberapa hari berikutnya, Roy terus dihantui bayangan yang sama saat ia tidur dan bermeditasi. Ia melihat sosok lelaki berpeci hitam berjalan menyusuri hutan dengan tenang, dan di balik pepohonan, muncul sosok wanita tua berjubah panjang yang menatap lurus ke arah Roy seolah tahu ia sedang mengamati dari dimensi lain. Semakin Roy mencoba menutup penglihatan itu, semakin kuat pula gambaran yang muncul. Seolah alam gaib mendesaknya untuk datang langsung ke Majalengka dan menyaksikan sendiri apa yang selama ini tersembunyi. Tak ingin membiarkan rasa penasaran itu berlarut, Roy akhirnya memutuskan untuk mengunjungi tempat yang terus-menerus muncul dalam visinya. Setibanya di Majalengka, Roy langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Udara terasa lebih berat dan sunyi yang menyelimuti seperti bukan keheningan biasa. Ia mengunjungi beberapa lokasi yang disebutkan dalam mimpinya, termasuk hutan kecil yang menurut warga setempat memang sering dikunjungi oleh Kang Deddy. Saat berdiri di pinggir hutan itu, Roy menutup matanya dan menyentuh batang pohon besar. Seketika tubuhnya gemetar, matanya terpejam dengan kuat, dan dalam keadaan setengah sadar, ia melihat kilasan masa lalu. Kang Deddy sedang duduk bersila di depan nenek tua, sambil menyerahkan kantong sembako dan berbicara dengan penuh hormat. Pencarian Roy semakin membawanya masuk ke dalam labirin misteri. Ia meyakini bahwa nenek tua yang kerap ditemui Kang Deddy bukanlah manusia biasa. Ia adalah Khodam, makhluk penjaga spiritual yang dipilih langsung oleh alam untuk mendampingi orang-orang tertentu dengan energi khusus. Bukan sembarang Khodam, tapi entitas yang terhubung erat dengan tanah, leluhur, dan nilai-nilai budaya lokal. Saya belum pernah merasakan energi sekuat ini, bahkan saat saya berkunjung ke tempat-tempat keramat di Jawa Tengah atau Bali, ujar Roy kepada asistennya. Ini bukan sekadar entitas, ini adalah bagian dari warisan spiritual Nusantara yang masih hidup. Roy mulai mencatat semua temuannya dan berencana untuk mengungkapkan kisah ini ke publik. Ia merasa ada pesan besar yang harus disampaikan, bahwa seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari cara berbicara dan bertindak di depan kamera, tapi juga dari energi spiritual yang mengiringinya dalam diam. Dan kini, Roy merasa ia hanya tinggal selangkah lagi untuk menemukan jawaban dari semua penglihatan yang terus menghampirinya. Namun ia belum tahu, bahwa perjalanan ini akan membawanya ke pengalaman paling mistis yang pernah ia alami selama hidupnya. Roy Kiyoshi dan tim spiritualnya tiba di sebuah kawasan hutan yang sunyi dan jarang dijamah manusia. Lokasinya berada di pinggiran Majalengka, tak jauh dari jalan setapak yang sudah mulai ditutupi ilalang tinggi. Warga sekitar menyebut hutan itu sebagai Leweng Saur Sepuh, hutan yang konon dihuni oleh penjaga dari zaman leluhur Sunda. Saat Roy menapakkan kaki pertama kali ke dalam area hutan itu, ia langsung merasakan tekanan di dadanya, seolah ada energi tua yang menyelimuti udara. Setiap langkah di tanah itu seperti memasuki ruang waktu yang berbeda, tenang, namun penuh getaran mistis yang menggugah batin. Beberapa meter masuk ke dalam, Roy meminta timnya untuk berhenti merekam secara terang-terangan. Ia merasakan ada entitas yang tidak menyukai keberisikan, apalagi sorotan kamera yang menciptakan cahaya buatan. Dengan hati-hati, Roy duduk bersila di bawah pohon jati tua yang menghitam di bagian batangnya. Ia mulai melakukan meditasi ringan sambil menyentuhkan telapak tangan ke tanah. Dalam beberapa menit, tubuh Roy mulai gemetar halus dan matanya terpejam erat.
Dalam kondisi trans, ia melihat kilasan seorang perempuan tua berjubah kuning keemasan berjalan melintasi lorong cahaya di tengah pepohonan. Sosok itu tidak menyentuh tanah, ia melayang dengan anggun, namun wajahnya memancarkan ketegasan luar biasa. Kilasan penglihatan Roy semakin intens. Ia melihat masa lalu tempat itu, sekelompok orang tua berpakaian adat Sunda tengah melakukan semacam ritual dengan membawa sesajen bunga 7 rupa dan air dari sumber mata air keramat. Di tengah-tengah mereka, berdiri wanita yang sama, sosok nenek berjubah emas. Warga menyebutnya sebagai si penjaga batas, satu entitas yang konon bisa membuka atau menutup akses antara dunia manusia dan dunia leluhur. Menurut Roy, energi yang dirasakannya bukan jin atau makhluk dari bangsa halus biasa, tapi sesuatu yang lebih purba, sebuah energi keturunan dari garis para pemangku tanah adat yang masih eksis secara spiritual. Setelah selesai bermeditasi, Roy membuka mata dan berkata pada timnya, tempat ini bukan hanya hutan, ini adalah gerbang. Gerbang antara yang tampak dan yang tak tampak. Salah satu anggota tim yang juga peka energi merasakan hawa panas mengalir di bagian belakang lehernya, seperti disentuh oleh tangan yang tak terlihat. Kamera termal yang mereka bawa sempat merekam suhu udara berubah drastis di sekitar pohon tempat Roy bermeditasi. Suhu yang tadinya 27 derajat Celcius tiba-tiba melonjak menjadi 36 derajat hanya dalam radius 1 meter, seolah ada entitas berenergi tinggi tengah berdiri di dekat mereka. Malam itu, Roy dan tim memutuskan tidak melanjutkan eksplorasi terlalu dalam. Ia menyadari bahwa tempat ini bukan untuk dijelajahi sembarangan. Kalau tidak dengan niat tulus dan izin batin, kita bisa tersesat bukan secara fisik, tapi secara jiwa, ucap Roy kepada kameramennya. Meski belum bertemu langsung dengan sang nenek tua, Roy tahu bahwa mereka sedang diawasi. Ada mata yang mengamati dari balik kabut. Dan itu adalah pertanda bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, bahwa jejak energi kuno yang selama ini tersembunyi telah kembali aktif, menunggu seseorang yang mampu memahami pesan-pesan leluhur. Pagi hari setelah eksplorasi pertama, Roy Kiyoshi duduk termenung di beranda penginapan sederhana yang disewa timnya di Majalengka. Matanya menatap kosong ke arah pepohonan yang bergoyang pelan ditiup angin. Dalam pikirannya, sosok nenek tua itu terus muncul, seakan menunggu sesuatu darinya. Roy mulai merasa bahwa ia bukan sekadar penelusur atau spiritualis, melainkan seseorang yang dipanggil secara khusus oleh entitas tersebut. Ia membuka kembali jurnal pribadinya dan menggambar ulang sosok nenek yang ia lihat dalam penglihatan malam sebelumnya, berkerudung lusuh, tubuh membungkuk, namun pancaran auranya seperti seorang ratu. Warga sekitar menyebut nenek itu dengan berbagai nama. Ada yang memanggilnya Nyi Tua, ada pula yang menyebutnya Ini Yang Gunung, atau Nini Leweng. Anehnya, cerita tentangnya telah diceritakan secara turun-temurun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Beberapa orang tua mengatakan bahwa mereka pernah melihat sosok itu sejak mereka kecil, dan kini di usia senja pun nenek itu masih terlihat sama, tidak menua, tidak berubah. Roy semakin yakin bahwa nenek ini bukan manusia biasa. Ia mulai mengumpulkan kisah dari para sesepuh desa, yang mengatakan bahwa nenek itu sering muncul kepada orang-orang yang sedang berada di persimpangan hidup atau menjelang perubahan besar. Dalam salah satu pengakuan mengejutkan, seorang pria tua bernama Mang Asep menceritakan bahwa dulu almarhum ayahnya pernah bertemu langsung dengan sang nenek di tengah hutan ketika hendak menebang pohon tua. Sang nenek tiba-tiba muncul dan berkata, "Kalau engkau potong batang ini, maka hidupmu akan ikut patah." Ayah Mang Asep mengurungkan niatnya dan selamat dari sebuah kecelakaan besar seminggu kemudian. "Itu bukan nenek biasa, Kang," ucap Mang Asep kepada Roy dengan mata berkaca-kaca, "itu penjaga." Sekali dia bicara, itu titah. Cerita ini menambah lapisan misteri dan kewibawaan pada sosok sang nenek. Roy merasa bahwa nenek tersebut hidup di luar batas waktu. Bukan hanya karena fisiknya yang tak berubah, tapi juga karena energi yang dia pancarkan. Saat Roy mencoba menyelami getaran spiritual dari tanah tempat sang nenek kerap muncul, ia merasakan semacam lingkaran waktu yang terus berputar. Ia melihat peristiwa dari masa lalu, masa kini, dan sekelebat masa depan dalam satu tarikan napas meditatif. Ini bukan entitas biasa, ia adalah penjaga dimensi, yang mampu melintasi waktu dan memilih kepada siapa ia menampakkan diri. Dan Roy mulai menyadari, dirinya sedang diuji untuk membuktikan apakah layak menerima petunjuk selanjutnya. Malam harinya, saat suasana hutan kembali sunyi, Roy bermimpi bertemu langsung dengan sang nenek. Dalam mimpinya,
Sang nenek menatap Roy dengan sorot tajam dan berkata lirih, "Jika kau ingin tahu siapa aku, jangan tanya pada manusia. Tanyalah pada tanah, pada angin, dan pada suara air yang mengalir dari gunung ke sawah." Ketika Roy terbangun, peluh membasahi tubuhnya. Ia sadar, sang nenek memberinya teka-teki, petunjuk yang harus ia pecahkan bukan dengan logika, tapi dengan kepekaan jiwa. Dan mulai detik itu, pencariannya tak lagi hanya tentang siapa sang nenek, tapi juga apa pesan besar yang ingin dia sampaikan pada dunia. Setelah beberapa hari menelusuri hutan dan menggali kesaksian warga, Roy Kiyoshi memutuskan untuk meminta waktu berbicara langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Melalui perantaraannya dengan salah satu ajudan pribadi, pertemuan pun dijadwalkan secara tertutup di sebuah pendopo sederhana milik Kang Deddy di pinggir kota. Suasana pertemuan berlangsung tenang namun penuh rasa penasaran. Roy, dengan nada sopan dan rendah hati, mulai menceritakan hasil meditasinya, penglihatan tentang sang nenek, dan semua energi spiritual yang dia tangkap di hutan Majalengka. Kang Deddy tersenyum tipis, menatap mata Roy dalam-dalam, seakan sudah menduga pembicaraan ini akan datang pada waktunya. Dengan suara yang tenang dan penuh perenungan, Kang Deddy mengangguk dan berkata, "Ya, memang betul saya sering ke sana. Tapi apa yang saya lakukan semata karena rasa iba dan penghormatan." Ia menjelaskan bahwa sejak pertama kali menjabat sebagai pejabat daerah, ia sudah mendengar cerita tentang seorang nenek tua yang tinggal sendirian di dalam hutan. Banyak orang menjauhinya, menganggapnya aneh atau menyeramkan. Namun Kang Deddy merasa ada yang lain. Saat pertama kali bertemu, sang nenek tak banyak bicara, hanya menerima sembako dengan senyuman lembut dan tatapan tajam yang menembus batin. "Saat itu, saya merasa sejuk sekali. Seperti ada yang membersihkan hati saya dari segala beban," kata Kang Deddy lirih. Roy mulai memahami bahwa hubungan antara Kang Deddy dan sang nenek bukan sekadar hubungan pemberi dan penerima bantuan, tapi sebuah interaksi spiritual yang berjalan diam-diam. Kang Deddy mengaku tak pernah membahas pertemuan itu kepada siapapun, bahkan kepada istrinya sendiri. "Saya tidak pernah merasa takut bertemu beliau. Justru saya merasa terlindungi setiap kali selesai dari sana," ujarnya. Kang Deddy juga menjelaskan bahwa setiap kali ia menghadapi tekanan politik atau keputusan sulit, ia merasa seperti mendapat bisikan solusi, bukan dari suara luar, tapi dari dalam hati yang tiba-tiba terasa lebih jernih. "Mungkin itu cuma perasaan saya. Tapi saya percaya, beliau bukan orang sembarangan." Roy kemudian menunjukkan gambar sketsa nenek yang ia lihat dalam meditasinya. Reaksi Kang Deddy mengejutkan semua yang hadir, matanya membelalak, lalu memejam sesaat. "Itu dia," bisiknya lirih, "itu beliau." Tanpa sadar, Kang Deddy menggenggam tangannya sendiri, seolah mengingat momen-momen sakral bersama sang nenek. Ia bercerita bahwa suatu hari ia pernah tersesat di tengah hujan deras di hutan itu, namun secara ajaib sang nenek muncul dan menunjukkan jalan pulang. Anehnya, jalan yang ia lewati tidak ada jejaknya keesokan hari saat ia coba cari kembali. "Saya kira itu hanya mimpi. Tapi saya basah kuyup dan sembakonya tetap utuh," tambahnya. Setelah mendengar semua pengakuan Kang Deddy, Roy merasa semakin yakin bahwa sang nenek memang bukan manusia biasa. Ia adalah perantara antara alam spiritual dan dunia nyata, yang menjaga mereka yang memiliki niat baik dan tulus dalam memimpin. Dalam hati, Roy kagum pada Kang Deddy yang memilih untuk tidak mengumbar pengalaman mistisnya meski bisa saja itu dijadikan pencitraan. Sebaliknya, beliau menyimpannya sebagai rahasia pribadi yang penuh makna. "Saya hanya membantu orang tua, Roy. Tapi mungkin, dalam membantu beliau, saya sebenarnya sedang dituntun," ujar Kang Deddy. Dan di titik itulah, Roy tahu, perjalanannya belum selesai. Justru inilah awal dari pengungkapan kebenaran yang lebih besar lagi. Setelah pertemuan intens dengan Kang Deddy, Roy Kiyoshi merasa bahwa ia telah melewati satu lapisan misteri, namun justru membuka lapisan yang lebih dalam dan tua. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan Majalengka seorang diri, kali ini tanpa kamera, tanpa suara-suara manusia, hanya dirinya, dupa, dan niat hati untuk terhubung lebih jauh dengan energi spiritual sang nenek. Saat matahari mulai tenggelam dan kabut turun, perlahan di antara pepohonan, Roy menyiapkan altar sederhana dengan bunga 7 rupa, air dari sungai setempat, dan sebatang dupa yang menyala pelan. Di sanalah ia duduk bersila, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai memasuki meditasi transendental. Dalam keadaan trans, Roy merasa jiwanya ditarik perlahan dari tubuh fisiknya. Ia tidak lagi merasakan tanah di bawahnya,
melainkan seperti berada di ruang antara dunia, tenang, luas, namun syarat gema yang tak bisa dijelaskan. Lalu terdengar suara-suara aneh, seperti orang berzikir, namun bukan bahasa Arab, bukan pula bahasa Sunda modern. Suaranya berat, serempak, dan mengalun dalam pola yang sangat teratur. Roy tidak mengerti satu pun kata yang diucapkan, tapi ia merasakan makna dari setiap getarannya. Bahasa itu begitu tua, seakan berasal dari zaman ketika manusia dan alam masih berbicara dalam satu napas. Dalam penglihatan batinnya, Roy melihat sebuah lingkaran ritual di hutan purba. Sekelompok orang tua, leluhur Sunda, tengah melakukan upacara dengan mengenakan pakaian putih dan ikat kepala dari kain hitam. Di tengah lingkaran, berdiri sosok sang nenek, namun jauh lebih muda. Ia memegang tongkat dari akar pohon yang melingkar seperti ular, dan di ujungnya tersemat batu hijau yang bersinar. Sang nenek memimpin doa dalam bahasa kuno itu, yang rupanya adalah bahasa Karuhun, bahasa leluhur Nusantara yang kini telah hilang dari percakapan manusia. Roy menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sejarah spiritual tanah Pasundan yang terlupakan, namun tetap hidup dalam dimensi tak kasat mata. Saat Roy terbangun dari meditasinya, tubuhnya lemas, namun pikirannya begitu jernih. Di sebelah dupa yang kini hampir padam, ada simbol aneh di tanah yang sebelumnya tidak ada. Simbol itu seperti rangkaian huruf dari aksara kuno, mirip aksara Sunda tapi lebih kompleks dan tidak dikenal dalam kitab manapun yang pernah Roy baca. Ia langsung menggambar ulang simbol tersebut dan membawanya ke seorang pakar naskah kuno di Bandung. Sang pakar terdiam lama saat melihat simbol itu. Ini bukan sembarang tulisan. Ini hanya muncul di kitab-kitab pamali yang dulu disimpan oleh penjaga tanah adat. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Tanya sang pakar dengan wajah pucat. Roy hanya tersenyum dan menjawab, saya tidak mencarinya. Tapi sepertinya, saya diizinkan melihatnya. Simbol itu rupanya adalah mantra pelindung wilayah, sebuah ikrar spiritual yang hanya diucapkan oleh para pemimpin yang dipilih oleh leluhur, bukan secara politik, tetapi secara energi. Kini Roy yakin, bahwa sang nenek bukan hanya khodam pribadi, tetapi penjaga jalur energi warisan Nusantara. Dan Kang Dedi, secara tak disadari, adalah salah satu dari sedikit pemimpin yang telah diikat oleh sumpah spiritual yang sangat tua. Roy pun menyadari bahwa misi ini bukan hanya membongkar misteri, melainkan menyambung kembali ingatan kolektif bangsa yang telah tercerabut dari akarnya. Setelah melewati berbagai pengalaman spiritual yang mendalam, Roy Kiyoshi merasa dorongan batin yang sangat kuat untuk kembali ke hutan Majalengka saat bulan purnama. Ia percaya bahwa pada saat itulah tabir antara dunia kasat mata dan dunia gaib menjadi paling tipis, memungkinkan energi besar untuk menampakkan dirinya. Bersama dua asistennya yang juga memiliki kepekaan spiritual, Roy memasuki hutan pada malam hari dengan membawa sesaji yang telah disiapkan khusus menurut tuntunan yang ia terima dari meditasinya sebelumnya. Suasana hutan malam itu sangat berbeda, angin berhenti, suara binatang menghilang, dan udara terasa seperti membeku di sekeliling mereka. Roy kemudian menggelar kain putih di atas tanah sebagai altar kecil, menyalakan dupa dari kayu gaharu, dan meletakkan bunga melati yang masih segar. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan membaca mantra dalam bisikan. Halus, sebagian dalam bahasa Sunda kuno yang sebelumnya ia pelajari dari pakar naskah. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hingga tiba-tiba dari balik kabut, cahaya redup mulai membentuk sosok. Kedua asistennya terperangah, namun tetap menjaga posisi dan tidak mengganggu proses spiritual Roy. Dari kejauhan, mereka melihat sesosok wanita tua perlahan muncul dari balik pepohonan, berjubah emas, tubuhnya melayang setinggi beberapa sentimeter di atas tanah, dan mata yang berpendar lembut namun tajam. Roy membuka mata secara perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia menyaksikan sosok khodam penjaga Kang Dedi dengan begitu jelas. Sosok itu tidak berbicara dengan kata-kata, namun seluruh tubuh Roy dapat merasakan pesan-pesan yang dipancarkan dari energi makhluk tersebut. Ia bukan menyeramkan, justru memancarkan rasa damai dan perlindungan. Aku bukan penjaga satu orang, suara itu mengalun dalam benaknya, aku penjaga niat baik. Siapapun yang datang dengan ketulusan akan dijaga. Siapapun yang datang dengan niat buruk, akan tertolak oleh tanah ini. Roy terisak pelan, merasa seperti seorang anak yang baru saja bertemu ibu dari dunia yang hilang. Sosok sang nenek kemudian melayangkan tangannya ke arah Roy. Cahaya hangat menyelimuti tubuh Roy dan menggetarkan jantungnya. Di dalam dirinya, muncul kilasan-kilasan dari berbagai zaman, zaman kerajaan Sunda Galuh,
masa peralihan kolonial, hingga era modern. Ia melihat pemimpin-pemimpin terdahulu yang bersujud di bawah pohon suci, memohon petunjuk dari alam. Sang nenek terlihat hadir di setiap masa, tak pernah tua, tak pernah mati, hanya menampakkan diri pada mereka yang benar-benar siap. Kami tidak pernah pergi, manusia saja yang lupa cara melihat. Begitu pesan terakhir yang Roy dengar sebelum sosok sang nenek perlahan memudar menjadi kabut emas yang larut dalam malam. Saat ritual selesai, Roy terbaring lemas namun damai. Kedua asistennya membantu menyelimuti tubuhnya. Tak ada kata yang bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka alami. Namun semuanya terasa nyata dan tak terbantahkan. Roy tahu, kini bukan hanya ia yang menyaksikan kebenaran, tetapi juga orang-orang terdekatnya. Sosok Hodam penjaga itu bukan mitos, bukan ilusi, tetapi entitas nyata yang terhubung dengan jiwa tanah, jiwa budaya, dan jiwa para pemimpin yang dipilih oleh semesta. Malam itu menjadi titik balik, bukan lagi sekadar penelusuran misteri, melainkan pengakuan spiritual bahwa warisan gaib Nusantara masih hidup menunggu manusia untuk kembali menyadarinya. Setelah menyaksikan langsung kemunculan sang Hodam penjaga dalam bentuk nenek berjubah emas, Roy Kiyoshi merasakan perubahan besar dalam getaran batinnya. Ia merasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sebuah warisan energi yang tak sekadar bersifat spiritual, melainkan historis. Untuk memperdalam pemahaman, Roy menemui seorang budayawan senior bernama Ki Raden Wiraatmaja, yang dikenal sebagai penjaga naskah-naskah kuna dan silsilah kerajaan Sunda. Di sebuah pendopo tua yang tenang, Ki Raden membuka lemari tua yang menyimpan manuskrip dari masa kerajaan Sunda Galuh dan Pajajaran. Di antara lembaran-lembaran lontar itu, ada satu kisah yang membuat bulu kuduk Roy merinding. Kisah itu bercerita tentang seorang wanita suci yang hidup jauh sebelum Prabu Siliwangi naik tahta, seorang tokoh spiritual yang dikenal dengan sebutan Ratu Lembah Sunyi. Dalam naskah itu, ia digambarkan sebagai perempuan bijak yang hidup menyepi di antara dua gunung, tidak menikah, dan dipilih oleh para leluhur untuk menjadi penjaga keseimbangan energi tanah Pasundan. Ia tidak pernah terlihat tua, tidak juga meninggal, dan hanya muncul saat kerajaan berada dalam krisis atau menjelang perubahan besar. Salah satu kutipan dari naskah menyebut, Ratu eta henteu nganggo mahkota, tapi sakabe leweng sujud ka anjeunna. Ratu itu tak memakai mahkota, tapi seluruh hutan tunduk padanya. Roy meyakini bahwa sosok Hodam yang ia temui adalah manifestasi spiritual dari Ratu Lembah Sunyi tersebut. Hal itu menjelaskan mengapa sang nenek memiliki aura penguasa, namun tidak berbau ambisi, mengapa dia mampu menembus dimensi waktu dan muncul dalam berbagai masa kepada mereka yang memiliki tugas besar dari alam. Bahkan, dalam catatan Ki Raden, disebutkan bahwa ratu ini memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa leluhur dan menyampaikan wahyu melalui simbol alam, air yang mengalir berlawanan arah, burung yang diam dalam angin, dan kabut yang menari membentuk huruf. Semua itu pernah Roy alami dalam meditasinya. Kesamaan itu bukan kebetulan, melainkan konfirmasi dari alam spiritual. Ki Raden menambahkan bahwa ada kepercayaan di kalangan kasepuhan tetua adat bahwa setiap beberapa generasi, seorang pemimpin akan muncul yang secara diam-diam didampingi oleh Ratu Penjaga. Pemimpin itu tidak dipilih oleh partai atau suara, tapi oleh alam, melalui doa para leluhur dan restu penjaga dimensi. Bisa jadi, Kang Dedi adalah salah satu dari mereka, ujar Ki Raden lirih. Roy terdiam. Ia tak menyangka bahwa Kang Dedi, yang selama ini dikenal sebagai tokoh modern dengan gaya humoris dan merakyat, ternyata memiliki peran spiritual yang jauh lebih besar. Tanpa disadari, ia telah menjadi bagian dari sebuah garis tak kasat mata yang melintasi abad demi abad. Kembali ke penginapan malam harinya, Roy menatap langit Majalengka yang dipenuhi bintang. Ia menyadari bahwa kisah ini bukan lagi sekadar misteri gaib, melainkan penyingkapan memori kolektif sebuah bangsa yang nyaris terlupa. Ratu Lembah Sunyi, sang nenek tua, bukan sekadar makhluk halus, dia adalah simbol dari kesadaran luhur, penjaga nilai-nilai suci tanah leluhur, dan pelindung pemimpin yang bersih niatnya. Roy kini paham, tugasnya tidak hanya menyampaikan apa yang ia lihat, tetapi juga menjaga agar jejak spiritual ini tidak hilang di telan zaman. Karena dalam keheningan hutan dan bisikan kabut, tersimpan kekuatan besar yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Setelah mengungkap keterkaitan sang nenek tua dengan Ratu Lembah Sunyi dan menyampaikan temuannya kepada beberapa pihak spiritual serta budayawan, Roy Kiyoshi mulai merasakan gangguan yang tidak biasa. Tubuhnya sering terasa lemas mendadak, pikirannya mendadak kacau saat hendak bermeditasi,
Bahkan beberapa malam ia terbangun dengan mimpi buruk yang berulang, sebuah sosok hitam besar tanpa wajah berdiri di tepi ranjangnya, memancarkan hawa dingin menusuk tulang. Salah satu asistennya bahkan mengalami kerasukan ringan saat membersihkan dupa di altar ritual mereka. Dari semua tanda itu, Roy menyadari bahwa ia tak hanya membangunkan energi kuno, tapi juga telah mengusik kekuatan lain yang selama ini berdiam dalam kegelapan. Gangguan ini bukan berasal dari Khodam penjaga atau sang nenek tua, Roy tahu benar energinya. Ini adalah bentuk resistensi, semacam serangan gaib dari entitas yang tidak menginginkan terungkapnya rahasia besar ini. Setiap kali cahaya terkuak, bayangan pasti akan berusaha menutupinya kembali, begitu kata seorang spiritualis yang didatangkan untuk membantu. Roy dan timnya pun melakukan perlindungan spiritual dengan doa, pagar gaib, serta memperkuat batin melalui puasa dan meditasi lebih intens. Namun, gangguan terus datang dalam bentuk lebih halus, kehilangan arah saat menuju lokasi ritual, peralatan dokumentasi yang tiba-tiba rusak, hingga suara-suara asing yang muncul di rekaman kamera. Puncaknya terjadi saat Roy mencoba melakukan meditasi malam di tempat yang sama di mana ia bertemu sang nenek. Di tengah ritual, angin mendadak berhembus kencang dari segala arah, membuat dupa padam dan daun-daun berputar seperti pusaran. Dalam kondisi setengah sadar, Roy mendengar suara lantang dalam bahasa asing yang tak ia mengerti, namun terasa mengancam. Sosok hitam raksasa muncul dari balik kabut, kali ini lebih jelas. Tapi sebelum Roy benar-benar merasa tertelan dalam ketakutan, sebuah cahaya kuning kemasan menyala dari balik semak. Sang nenek muncul kembali, berdiri tenang dengan tatapan tajam, lalu mengangkat tangan ke arah makhluk tersebut. Seketika semuanya lenyap, sunyi, cahaya bulan kembali turun ke bumi. Roy jatuh terduduk, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Tapi ia tahu, ujian itu adalah bagian dari penyaringan. Sang nenek tak hanya menunjukkan kebaikan dan damai, ia juga ingin memastikan bahwa Roy benar-benar siap menanggung beban pengetahuan ini. Dalam bisikan batin yang lembut, sang nenek berkata, yang membawa kebenaran akan selalu diganggu oleh mereka yang nyaman dalam kebohongan. Roy menitikkan air mata, bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ia telah menjadi bagian dari pertarungan tak kasat mata antara kebenaran dan kekuasaan gaib yang mengendap selama ratusan tahun. Kembali ke kota, Roy membawa pengalaman ini dengan tubuh lelah, namun batin yang semakin mantap. Ia mulai merasakan bahwa misi ini bukan hanya soal mengungkap kisah gaib kepada publik, tetapi tentang menjaga kesucian spiritualitas lokal dari eksploitasi dan kebisingan dunia modern. Dalam hatinya, Roy berikrar untuk terus melanjutkan perjalanan ini hingga akhir, meskipun penuh risiko. Karena apa yang ia hadapi bukan lagi soal misteri sang nenek atau Kang Dedi semata, melainkan pertarungan warisan jiwa leluhur yang selama ini dirawat dalam diam, dan kini, bangkit untuk bicara melalui mereka yang benar-benar mampu mendengar. Setelah melewati berbagai perjalanan spiritual, serangan gaib, dan pertemuan langsung dengan entitas penjaga, Roy Kiyoshi akhirnya mencapai kesadaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa seluruh rangkaian peristiwa ini bukan sekadar pengalaman pribadi, melainkan panggilan dari energi Nusantara yang telah lama tertidur dan menunggu dibangunkan oleh manusia yang mau mendengar bisikan leluhur. Roy duduk sendiri di sebuah saung bambu di lereng perbukitan Majalengka, ditemani suara angin dan nyanyian jangkrik. Di tangannya, ia menggenggam secarik kertas berisi mantra dari aksara kuno yang ia dapat saat meditasi terakhir. Ia tahu, ini bukan sekadar tulisan, melainkan kunci yang akan membuka kesadaran banyak orang tentang jati diri bangsa yang telah lama terputus dari akar spiritualnya. Ia pun mulai menulis catatan lengkap perjalanannya, dari bisikan gaib yang pertama, pertemuannya dengan Kang Dedi, jejak sang nenek yang mengarah pada Ratu Lembah Sunyi, hingga ujian spiritual yang mengancam jiwanya sendiri. Semua ia tulis dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan untuk sensasi, bukan untuk popularitas, melainkan sebagai bentuk persembahan terhadap warisan gaib Nusantara. Ia sadar, banyak pihak mungkin akan meragukannya, bahkan mencibir. Tapi Roy tidak peduli. Kalau kita tak menjaga sendiri warisan batin kita, siapa lagi? Gumamnya lirih sambil menatap langit yang mulai merah keemasan saat matahari terbenam di balik Gunung Ciremai. Roy juga mulai membuka ruang diskusi dengan para pemuka adat dan spiritualis lain dari berbagai penjuru tanah air, dari Kasepuhan Sunda, dukun adat Dayak, pemangku Bali, hingga penjaga tanah Toraja. Ia menemukan satu kesamaan, semua wilayah Nusantara memiliki entitas penjaga yang mirip dengan sang nenek,
hanya wujud dan nama yang berbeda. Semua mereka mengeluhkan hal yang sama, hilangnya rasa hormat manusia terhadap tanah, air, pohon, dan leluhur. Disinilah Roy merasa bahwa tugasnya bukan hanya sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai penghubung antar penjaga di seluruh Nusantara, membangun kembali jejaring spiritual yang dahulu mengikat negeri ini dalam harmoni gaib yang kuat sebelum datangnya penjajahan dan modernitas yang meluluhlantakkan semuanya. Sementara itu, Kang Dedi tetap menjalani aktivitas sosialnya seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi Roy tahu, di balik senyum dan candanya, Kang Dedi memikul kesadaran baru. Ia bukan hanya tokoh publik atau mantan pejabat, tetapi penjaga yang sedang dirasuki oleh semangat leluhur untuk membangkitkan kembali kebijaksanaan lokal. Kang Dedi memilih untuk tetap diam, karena baginya, tugas spiritual tidak selalu harus disampaikan lewat pidato, kadang cukup dengan tindakan nyata, dan kepasrahan total terhadap titah langit. Roy menghormati keputusan itu, karena ia tahu, setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam menjalankan warisan batin. Kini, cerita ini bukan lagi sekadar milik Roy, atau Kang Dedi, atau sang nenek. Cerita ini adalah milik kita semua, anak-anak tanah Nusantara yang lupa dari mana kita berasal. Kisah ini adalah pengingat bahwa dunia yang kita lihat bukanlah satu-satunya realitas. Di balik pepohonan, di antara kabut, di dalam batu dan air, ada jiwa-jiwa tua yang terus menjaga kita, menunggu kita untuk kembali menghormati mereka. Roy menutup jurnalnya dan menghela napas panjang. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi setidaknya, kebenaran telah muncul ke permukaan, dan warisan gaib Nusantara mulai bersuara kembali. Terima kasih telah menyaksikan kisah spiritual luar biasa ini, kisah tentang Roy Kiyoshi, Kang Dedi Mulyadi, dan sosok nenek tua misterius yang ternyata merupakan penjaga gaib warisan leluhur Nusantara. Semoga cerita ini membuka mata dan hati kita semua bahwa kekuatan spiritual tanah air masih hidup, menunggu untuk dikenali dan dihormati kembali. Jika kamu merasakan getaran yang sama, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu terhadap konten budaya dan spiritual. Tinggalkan komentar tentang pendapat atau pengalaman mistis yang pernah kamu alami. Dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri Nusantara lainnya yang penuh makna dan energi gaib yang menggetarkan jiwa. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena setiap tanah punya penjaganya, dan setiap jiwa punya panggilannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.